Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Kak Akmal dalam Jelajah Hikmah bersama dengan Jelajah Thaibah, optimis ke Baitullah. Nah, teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan menjelajahi hikmah, di mana kalau teman-teman tahu yang namanya salmon, ikan salmon, ya, kalau teman-teman yang suka makan sushi tentunya tahu ya ikan salmon. Kalau yang belum tahu apa itu sushi gitu ya, itu sejenis makanan dari Jepang. Ya mungkin ada yang taunya, sushi itu temannya Upin Ipin, sushi itu tetangga saya. Nah ini sushi yang bisa dimakan gitu ya. Nah salah satu menu favoritnya adalah menggunakan bahan baku ikan salmon yang notabene katanya sumber vitaminnya sangat besar. Tapi katanya ada yang bilang juga kalau lele itu sebanding dengan salmon, tapi saya nggak tahu ya. Nah kita bahas lele di lain waktu. Oke. Nah pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan bagaimana sebuah kisah yang katanya para nelayan ya kalau bawa salmon ke restoran. Orang restoran atau para koki ini lebih seneng kalau ikan yang mereka mau olah ini kalau tiba di restoran itu dalam kondisi yang masih hidup. Mereka masih hidup, ya masih seger, masih fresh. Yang sekarang kita banyak temui lah di restoran-restoran. Kalau mau makan kita bisa milih ikan yang ada di akuarium, gitu ya. Ternyata masalahnya para nelayan waktu itu ketika mereka membawa salmon dari laut ke daratan, apalagi sampai ke restoran, itu banyak salmon yang sudah mati. Ya, akhirnya nelayan bingung gimana caranya biar salmon ini yang kita bawa dari laut menuju ke daratan bahkan sampai ke restoran ini tetap bisa hidup. Akhirnya mereka berinisiatif, coba di kolam penampungan yang biasanya untuk nyimpen salmon di dalam kapal ini, kita kasih ikan hiu yang nggak terlalu besar lah, yang sedang-sedang aja gitu, biar di situ tugasnya membuat salmon ini ketika di dalam kolam penampungan dalam kapal ini tetap bisa gerak. Akhirnya benar. Mereka masukkanlah hiu, ya, hiu yang sedengan atau hiu yang kecil gitu ke dalam kolam penampungan ikan salmon yang ada di dalam kapal. Nah, kalau hiunya megalodon atau hiu yang gede yang langsung nelayannya habis juga gitu ya. Tapi ini hiu yang sedengan atau kecil gitu. Yang intinya membuat ikan salmon ini tetap bisa gerak. Akhirnya ketika hiu dimasukkan ke dalam kolam penampungan itu ikan salmon ini bisa gerak terus, bisa gerak gitu ya, gerak sampai ketika sampai ke daratan, sampai dibawa ke restoran, ikan salmon ini ternyata masih banyak yang hidup dibandingkan yang mati. Nah, dari sini kita bisa mengambil hikmah, teman-teman. Ternyata diem itu bisa membuat kita mati. Coba bayangkan teman-teman sekarang diem, tidak makan, tidak minum, gitu ya, tidak ngapa-ngapain, bisa lama-lama mati, gitu ya. Bahkan bukan lama-lama, bisa cepat mati, gitu, karena kita diem. Nah, begitu pula dalam kehidupan ini, saya analogikan yang namanya diem ini bukan berarti kemudian kita berdiam diri gitu, bukan. Tetapi kita diem dalam zona nyaman. Ketika kita jadi malas-malasan, aras-arasan, ya kalau orang Jawa bilang, kemudian kita lebih banyak tidurnya, lebih banyak ngelamunnya, akhirnya terjadi apa? Kita akan mati. Nah, baru kemudian yang membuat kita ini bisa jadi produktif lagi, bisa jadi tiba-tiba mendapatkan sesuatu yang alhamdulillah luar biasa lagi. Biasanya apa? Ketika kita bergerak. Ya kan, ketika kita bergerak. Kita tiba-tiba mau bergerak, kita bangkit, kemudian kita mau kerja, kita mau usaha, kita mau olahraga. Disitulah yang bisa membuat kita kemudian jadi hidup lagi. Nah, apa yang membuat kita ini bisa bergerak? Yang bisa membuat kita bergerak selama ini, baik teman-teman sadari atau tidak teman-teman sadari, gitu ya. Baik saya sadari ataupun tidak saya sadari, yaitu adalah cobaan, ujian, masalah yang kita hadapi. Ya, cobaan, ujian, masalah, tantangan yang kita hadapi inilah yang akan membuat kita akhirnya bergerak. Yang tadinya malas sholat, jadi tertib sholat. Yang tadinya nggak pernah bangun malam doa malam, akhirnya mau bangun malam doa malam. Yang tadinya nggak pernah sedekah, akhirnya jadi sedekah. Nah, bentuk ujian, bentuk masalah, bentuk tantangan ini merupakan hiu-hiu kecil yang Allah letakkan dalam kehidupan kita, dalam sekeliling kita. Mungkin bisa jadi hiu-hiu kecil itu berupa keluarga, berupa anak, berupa pasangan, berupa orang tua, berupa teman, berupa pekerjaan, gitu ya, membuat kita akhirnya jadi mau bergerak lagi. Maka ketika kita menemui hiu-hiu kecil dalam kehidupan ini membuat kita mau bergerak, sadarilah bahwa di saat itulah kita menjadi pribadi yang lebih hidup lagi. Dan kita harus memahami bahwa di balik setiap cobaan, di balik setiap masalah, pasti nanti ada hadiah. Dan karena kita harus memahami bahwa Allah tidak mungkin memberikan cobaan di luar batas kemampuan seorang hamba. Artinya, ketika kita menghadapi suatu cobaan, kita menghadapi suatu ujian, Allah Maha tahu bahwa hamba ini mampu untuk menyelesaikannya. Maka kita harus menyadari dan kita harus tambah semangat. Ketika mendapatkan ujian, mendapatkan tantangan, bahwa disinilah saatnya bahwa kita akan lebih menyala lagi. Meskipun saya mengatakan ini pun dalam hati kecil saya berkata, Akmal nggak semudah itu loh apa yang kamu katakan. Memang nggak semudah itu, tapi saya sendiri juga sedang menyemangati diri saya bahwa dalam kehidupan ini kita harus bergerak, bergerak dan bergerak. Jangan diem aja, jangan mager aja.
Karena kalau kita kelamaan diem, kita kelamaan mager, akhirnya kita akan menjadi seperti salmon-salmon yang mati itu. Kak, tapi capek, dikejar-kejar sama hiu kecil itu, tapi kita harus tahu, meskipun kita merasa capek, pada saatnya nanti kita akan menjadi pribadi yang bermanfaat. Entah itu untuk diri kita, ataupun juga untuk orang lain. Gitu ya. Maka mulai sekarang, yuk, banyak gerak, gitu ya. Saya juga nasihati diri saya sendiri. Banyak gerak, ayo rajin olahraga, ayo kemudian ya kita di situ lebih semangat lagi dalam bekerja, lebih semangat lagi dalam belajar, gitu ya. Anggap masalah, anggap cobaan ini sebagai suatu tantangan yang membuat kita bisa menjadi lebih kuat lagi. Kak Akmal, Jelajah Hikmah bersama dengan Jelajah Thaibah, optimis ke Baitullah. Mudah-mudahan Allah memberikan lancar dan barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.